ini makanan akan berjalan, yaitu ke lambung. Nah, yang terjadi di lambung adalah makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim pencernaan, terutama pepsin untuk mencerna protein. Hasil pencernaan di lambung berubah menjadi seme atau cairan makanan yang siap untuk masuk ke usus kecil. Kemudian setelah ke lambung beralih ke usus kecil. Nah, usus kecil di mana mayoritas penyerapan nutrisi terjadi di sini. Nah, usus halus memiliki permukaan yang sangat luas dengan mikrofili untuk meningkatkan penyerapan. Enzim pencernaan dari pankreas dan empedu dari hati empedu mencerna nutrisi yang lebih kompleks seperti lemak. Nah, kemudian setelah di usus kecil, kemudian makanan akan lari ke usus besar ya. Ini adalah usus besarnya. Nah, apa yang terjadi pada usus besar? Nah, hal yang terjadi pada usus besar adalah makanan yang tidak diserap oleh usus kecil tadi, air dan elektrolit diserap dan menjadikan seme semakin padat menjadi akhirnya nanti untuk menjadi tinja. Ini adalah usus besar sampai sini ya, dikelilingi oleh usus besar. Nah, kemudian selanjutnya setelah usus besar yaitu rektum ya. Nah, pada rektum tinja yang telah diolah usus besar disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Jadi ini adalah penampungan sementara dulu namanya rektum, baru nanti dikeluarkan melalui yang namanya adalah anus ya. Ketika rektum terisi cukup, impuls saraf memicu kontraksi otot-otot di sekitar anus untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diurai oleh tubuh. Nah, ini menghasilkan gerakan buang air besar atau defaksi untuk mengeluarkan tinja dari tubuh melalui anus. Selama seluruh proses ini, sistem pencernaan bekerja secara terkoordinasi untuk menguraikan makanan menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh. Dan untuk menghilangkan sisa-sisa yang tidak diperlukan, kemudian melalui ini tadi ya. Nah, jadi sistem pencernaan manusia itu yang pertama adalah makanan masuk melalui mulut, kemudian terbentuk bola-bola yang disebut tadi adalah namanya bolus melalui esofagus, kemudian makanan masuk ke lambung, nutrisi makanan diserap oleh usus kecil ya di sini, kemudian yang tidak bisa terserap oleh usus kecil akan masuk di usus besar, kemudian diolah menjadi tinja dan akan dikeluarkan melalui anus. Tapi sebelumnya akan ditampung di rektum terlebih dahulu. Nah, selain itu tentu ada alat-alat pendukung lainnya seperti hati, kemudian kantong empedu dan pankreas. Nah, hati berfungsi untuk menghasilkan empedu yang diperlukan untuk pencernaan lemak. Empedu disimpan dalam kantong empedu sebelum dilepas ke usus kecil saat dibutuhkan. Hati juga berperan dalam detoksifikasi, yaitu membersihkan zat-zat berbahaya dari darah. Nah, kantong empedu adalah organ penyimpanan yang menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati. Jadi kantong empedunya ada di sini ya, yang kecil ini adalah kantong empedu. Dan yang ini adalah di sini ada hati. Kemudian yang ini ada pankreas. Nah, pankreas ini adalah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai kelenjar ektrosin dan endokrin. Nah, sebagai kelenjar ektrosin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan tripsim. Nah, kemudian itu adalah perjalanan bagaimana makanan dari mulut dapat memberikan energi kepada kita ya. Nah, demikian itu tadi penjelasan dari saya. Kemudian kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia berperan dalam mengolah makanan menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh ya, tadi diserap oleh usus halus. Organ-organ utama seperti mulut, lambung, usus halus, dan usus besar bekerja bersama untuk mencerna makanan.
Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut dengan pengunyahan, kemudian di lambung terjadi pencernaan protein, di usus halus terjadi tempat penyerapan nutrisi. Organ pendukung seperti pankreas dan hati berperan penting dalam proses pencernaan. Sistem pencernaan yang sehat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Ketahuilah bahwa menjaga pola makan seimbang dan gaya hidup sehat adalah kunci untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Jadi mari kita makan makanan yang sehat, hindari makanan yang terlalu banyak mengandung pengawet buatan.